Semoga kalian tetap semangat dan sehat ya. Kali ini kita akan membawakan tema yang kelihatannya sederhana tapi sangat penting loh, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional di era globalisasi. Di tengah maraknya budaya luar, bahasa asing, kita masih sering mencampurkan bahasa-bahasa di kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya tidak sendiri loh di sini. Saya bersama dua narasumber kita. Nah, perkenalan dong. Halo Kak Titis. Halo pendengar podcast ini, kenalin aku Devi, mahasiswa semester 1 juga. Ini sangat menarik loh, karena dalam kehidupan sehari-hari aku juga memakai bahasa campuran. Halo semuanya, aku Bening. Nah, menurut aku bahasa Indonesia itu bukan cuma alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga cerminan jati diri kita. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Menurut kalian, kenapa sih bahasa Indonesia bisa disebut dengan identitas nasional? Menurut saya sih, bahasa Indonesia itu sebagai simbol pemersatu. Kita kan punya banyak ras, suku, daerah. Nah, itu kita bisa memahami tanpa melihat latar belakang mereka itu dari asal daerah mana, suku daerah mana, jadi begitu. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki nilai sejarah loh, seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Dia juga bukan dijadikan sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai simbol perjuangan dan nasionalisme. Nah, menarik sekali loh, tapi sekarang kita hidup di zaman globalisasi, di mana bahasa asing sering sekali dipakai terutama di media sosial. Dan sekarang ada marak isu tentang eksistensi bahasa Indonesia yang terancam akibat perubahan zaman dan era globalisasi. Menurut riset yang saya baca, penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari adalah cara paling mudah dan cara paling mudah untuk mengurangi bahasa asing. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk penggunaan media sosial. Bahasa Indonesia ini sering digunakan ini juga berlaku untuk penggunaan media sosial dan kehidupan sehari-hari. Menurut aku ini lebih ke tantangan bukan ke ancaman. Karena di era globalisasi ini kita tuh tidak bisa menghindari dengan adanya di era globalisasi tersebut. Dengan itu kita tuh harus memahami dan tahu kapan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terutama pada situasi formal masyarakat, terutama pada generasi muda yang perlu dibina dan diarahkan agar menggunakan bahasa Indonesia untuk mencegah westernisasi yang berlebihan. Nah, jadi sangat penting ya untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah cerminan nilai, budaya, dan rasa bangga terhadap Indonesia. Sekarang menurut kalian nih, generasi muda zaman sekarang sudah cukup belum sih untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas nasional? Menurut riset yang saya baca, bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan yang berfungsi sebagai identitas nasional. Namun di era digital dan globalisasi ini, bahasa Indonesia menghadapi tantangan yang besar loh. Dominasi pada bahasa asing, terutama pada bahasa Inggris, yang dipenuhi dengan konten-konten hiburan, edukasi, serta interaksi dalam sehari-hari. Menghadapi tantangan tersebut, strategi pelestarian yang harus dilakukan untuk memperketat bahasa Indonesia itu dengan cara menggalakkan kampanye literasi digital, terutama pada bahasa Indonesia melalui media sosial dengan daya tarik konten-konten yang relevan sesuai tren anak muda. Modernisasi bahasa asing pada era globalisasi ini sangat penting dengan menambahkan kosakata yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini, agar bahasa Indonesia tetap digunakan dalam ranah teknologi dan budaya populer. Fitroni 2024. Setuju, misalnya bahasa Indonesia ini dianggap kurang keren. Nah, kelamaan bahasa Indonesia ini akan terkikis dan hilang. Nah, jadi sangat penting ya untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah cerminan nilai, budaya, dan rasa bangga terhadap Indonesia. Nah, menurut kalian
generasi muda sekarang sudah cukup belum sih untuk menjaga bahasa Indonesia? Jujur, belum sepenuhnya sih. Soalnya orang sekarang ini banyak yang menggunakan bahasa campuran. Karena bahasa campuran itu lebih gampang untuk diingat gitu. Di sisi lain, banyak generasi muda yang aktif buat konten bahasa Indonesia di media sosial. Nah, ini sebenarnya jadi peluang besar untuk memperkuat eksistensi bahasa kita loh. Kalau kita lihat sekarang bahasa Indonesia mulai dikenal di dunia loh. Nah, menurut kalian apa sih peran bahasa Indonesia di ranah internasional? Sekarang bahasa Indonesia diajarkan di beberapa negara loh Kak Titis, terutama pada bahasa asing. Ini membuat bahasa Indonesia memiliki nilai dan daya tarik tersendiri. Betul, jadi tugas kita ini untuk mempertahankan tapi juga mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap relevan dan adaptif. Nah, terakhir nih, apa sih pesan kalian buat generasi muda sekarang? Pesan aku sederhana, gunakan bahasa Indonesia tanpa ada rasa minder. Karena itu bahasa Indonesia kan bahasa kita ya sebagai warga negara Indonesia, sebagai identitas kita, jadi sebagai bangsa Indonesia. Dari aku, global boleh, modern boleh, tapi tidak boleh melupakan bahasa Indonesia. Akar dari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu adalah rumah kita. Wah, keren banget nih kalian berdua. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi. Bahasa Indonesia bisa dibilang sebagai identitas nasional negara kita. Tapi sebagai identitas nasional yang harus kita jaga di era globalisasi yang masih terus mengalir sampai sekarang. Terima kasih buat Devi dan Bening, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton podcast ini. Tetap cintai bahasa Indonesia ya. Bye-bye. Bye semuanya.